Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bats Official bersama saya Manhajul Islam dan saya Nur Isnaini. Dan kita sudah berada di segmen yang membuat Anda tahu, ngerti, dan paham ilmu perpajakan. Apalagi nih kalau bukan di segmen Paham Pajak. Oke, apa kabar semuanya nih? Baik gak? Alhamdulillah baik. Aja gimana? Baik, alhamdulillah. Dan di video kali ini kita akan membahas terkait ilmu-ilmu perpajakan yang dimana kayak di judul ya. Di judul itu episode 1 kita di segmen perdana segmen Paham Pajak. Yang nanti kita akan membahas terkait dasar-dasar dari ilmu perpajakan lah ya. Dan saya berperan sebagai host di sini, nanti presenternya tuh saya. Saling aja lah ya. Enggak. Lu tuh udah pinter, jangan sombong. Oke. Nah, sebelumnya lu kan pinter nih. Jangan gitu dong. By the way, Doi ini kita kan Please, sekelas nih di UIN ya. Dan itu udah keren banget, udah paling keren di kelas ya kan. IP-nya paling tinggi. Bohong. Nah, sebelumnya biar pada tahu nih, kan gue juga sebenarnya belum tahu ya. Terkait perpajakan nih, gue tuh sebenarnya tahu nih pajak, ya kan. Pajak itu kan kita bayar ke pemerintah, ya kan, untuk wajib lah, kewajiban kita untuk membayar pajak untuk nanti jadi APBN negara, jadi kas negara, duitnya negara lah gitu. Ilmu pajak ini kan spesifik ya terkait tentang ilmu perpajakan. Nah, gua yang istilahnya bukan bagian dari konsultan pajak lah. Jadi kan gua kan nggak harus belajar pajak sebegitu detail. Nah, untuk orang awam kira-kira seberapa penting sih itu belajar pajak, tuh seberapa penting gitu? Nah, tadi kan Ajul udah bilang pajak itu iuran yang warga negara bayarkan ke pemerintah. Nah, kenapa sih kita perlu bayar pajak dan seberapa penting kita bayar pajak? Nah, perlu teman-teman tahu, pajak itu kan merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan hampir 70% dari penerimaan negara itu dari pajak. 70%? Iya. 70% dari pajak? Hampir 70%. Hampir 70%, iya. Berarti gede juga sih. Kalau itu lebih dari 50% dong, dan 30%-nya didanai oleh pendapatan lain, kayak misalnya hibah, terus pendapatan lain selain pajak, dan bea cukai. Gitu. Kalau misalnya ditanya, seberapa penting sih pajak itu? Nah, kita emang nggak merasakan nikmatnya secara langsung nih atas uang yang kita bayarkan ke pemerintah. Ajul nggak nikmatin secara langsung kayak kita bayar uang parkir, kita bayar uang, kita dapat lahan untuk parkir motor gitu kan. Nah, kalau pajak enggak, secara tidak langsung, misalnya untuk pembangunan infrastruktur ya kan, seperti jalan, jembatan. Teman-teman tahu sendiri kan, sekarang lagi banyak pembangunan tol ya kan. Teman-teman pasti, dan Ajul pun pasti pernah merasakan di mana rasanya dari sini ke Bandung itu cepet banget. Iya, di dekat rumah gue ada tuh. Ada kan? Rumah gue di Depok kan. Jadi di dekat rumah gue udah ada tol baru dan sebenarnya banyak, cepet juga ya. Kemarin baru ada tol baru, terus di Gaplek ada tol baru lagi. Jadi lumayan cepet ya. Itu dari pajak semua tuh. Iya, salah satunya itu dari pajak. Even dari nanti ada sub dan lainnya. Tapi ada porsi pajak untuk pembangunan tol tersebut. Kayak gitu. Secara nggak langsung kita nikmatin. Buktinya kayak kita dari Jakarta ke Bandung cuma butuh 2 jam 3 jam udah sampai. Kayak gitu kan. Nah, itu salah satunya. Terus kayak pendidikan. Bayangin coba teman-teman, dulu kita susah banget sekolah. Dari yang tadinya ada sampai banyak, hampir anak-anak Indonesia yang susah untuk sekolah karena tidak punya uang. Nah, dari ada porsi dari pendapatan negara, yaitu salah satunya kan dari pajak itu, untuk pendidikan. Seperti kayak program wajib belajar 9 tahun, kita SMP udah gratis kan, sekolah-sekolah negeri, nggak perlu bayar uang bangunan, terus nggak perlu bayar SPP. Dan untungnya tuh saat waktu itu tuh dulu aku kan waktu dari SD sampai SMP udah nyiapin tuh kayak biaya-biaya buat sekolah gitu kan. Aduh, ini bayar uang pangkal sekolah pasti mahal nih kayak gitu kan, even negeri. Dan bersyukurnya saat itu
ada program wajib belajar 9 tahun. Nah itu sangat bersyukur banget tuh. Jadi nggak usah mikirin uang pangkal, nggak pikirin uang apa sih namanya kayak SPP, itu gratis semuanya dari pemerintah. Dari pemerintah. Iya. Oh nggak salah bos ya? Kalau bos itu beda lagi. Oh beda lagi. Itu beda lagi. Nah, itu salah satu subsidi lainnya dari pemerintah gitu. Oh iya. Dan bos itu biasanya juga untuk swasta juga ada. Gitu. Oh oke. Terus ada lagi program wajib belajar 12 tahun kan? SMP sama SMA. Iya, SMA. Jadi SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Jadi 12 tahun. Jadi kalau teman-teman nggak perlu khawatir lagi kayak aduh gue nggak bisa sekolah nih, gimana nih nanti gue sekolah. Kalau misalnya teman-teman masuk negeri nggak usah bingung-bingung terkait uang SPP, uang bangunan, karena itu semua udah gratis gitu. Oke, siap. Nah itu kan dari pentingnya pajak ya. Pokoknya banyak yang harus teman-teman ketahui tentang penting pajak itu sendiri. Soalnya kan pajak itu kan duit kita ya, duit kita. Jadi kita harus rela nih bayar pajak gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu pajak itu buat apa gitu ya. Jadi kita tuh ada kerelaan. Oh nih duit gue buat bangun jalan tol, duit gue buat apa. Pokoknya itu nanti negara yang atur, kita ya berbuat baik aja, berbuat baik untuk menciptakan negara yang makmur dan lebih baik gitu ya, bener ya? Dan untungnya pajak sendiri itu kita nggak untuk kita doang, tapi untuk masyarakat yang lain. Jadi seolah-olah tuh kita kayak berbagi untuk sama kita, nggak sendiri doang gitu loh. Makanya dengan pajak kita bisa saling membantu teman-teman kita, nggak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk semuanya, untuk semua masyarakat umum gitu. Nah, jadi buat anda yang tidak mau belajar pajak, oke? Karena penting. Sawam-awamnya pokoknya penting lah bayar pajak. Nah, selanjutnya Is. Gue sih pengen tahu ya, pajak itu dimulainya itu dari mana sih? Jadi sejarah pajak ini dimulainya dari mana? Entah itu dari zaman Nabi udah ada apa gimana? Soalnya kan ini lumayan bagus gitu konsepnya. Masyarakat bayar asetnya, bayar yang dia punya duit ke negara, dan negaranya itu bisa biar negaranya itu makmur, membangun gitu. Nah itu konsepnya itu dari mana sih? Apakah Indonesia baru yang ini apa dari kita copy dari mana gitu? Nah sebenarnya teman-teman kalau misalnya kalian tahu, jadi pajak itu nggak hanya di Indonesia. Awal mulanya itu dari negara Mesir kuno di abad 300 sampai 2800 sebelum Masehi. Itu yang diketahui ya? Iya. Nggak tahu kan, siapa tahu zaman purba ada kan? Barangkali ada ya kan? Zaman purba orang ngasih batu ke kepala suku. Oh itu bisa jadi. Jadi rumah kan, nggak tahu juga. Cuman yang diketahui ya palingnya. Iya. Yang Mesir kuno. Jadi waktu itu para rakyatnya kayak memberikan upeti. Tahu kan upeti? Tahu nggak? Upeti itu kayak ini, kayak seserahan. Kalau sekarang hampers lah. Sama. Sejenis lah. Barang hampers, kan soalnya bukan duit. Kalau pajak kan uang kan. Nah, jadi upeti. Jadi rakyat itu memberikan upeti kepada pimpinan negaranya, ya kan, berupa hasil panen. Jadi waktu itu rakyat itu kan sistem bekerjanya panen kan, bertani. Tani lah. Nah atas sebagian hasil taninya itu mereka berikan kepada negara, kepada pemimpin pada masa Mesir kuno. Oh gitu. Dulu tuh kayak gitu ya. Nah kalau misalnya nih ada rakyat yang nggak punya lahan pertanian atau mereka nggak bertani, tapi sobat miskin ya. Sobat miskin siapa tuh yang merasa nggak punya hektaran tanah ya kan. Kayak misalnya budak gitu kan, mereka bisa ganti upeti itu dengan mereka kerja rodi. Jadi mereka pakai tenaga, dia bayar pakai tenaga gitu. Oh dulu tuh kayak gitu. Sebagai rasa pengabdian rakyat kepada negara. Coba bayangin mereka seberapa relanya demi negara gitu, mengorbankan mereka dengan tenaga, even mereka nggak bisa pakai upeti kayak gitu.
Okay. Nah selain itu pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mengajarkan kepada rakyat gimana sih kita, berapa sih yang perlu kita bayarkan hasil panennya kepada negara, kepada raja, ya kan. Nah beliau mengkalkulasi 20% dari hasil panen. 20%? Itu adalah pajak, bentuk pajak kepada negara, kepada raja pada masa tersebut. Kayak gitu. Okay. Nah, nanti dari pajak yang mereka berikan atau upeti itu bakalan kembali lagi kepada rakyat itu sendiri ketika mereka di masa sulit. Misalkan klik kan lagi nggak punya lahan, lagi kering, nggak bisa panen, ya kan. Nah jadi yang dikasih itu dipakai waktu zaman yang kayak gitu ya, ada masa-masa dimana negeri ini lagi susah gitu loh. Jadi rakyat itu nggak kesusahan gitu ya. Zaman dulu udah kayak gitu ya. Iya. Nah, untuk sekarang tuh konsepnya kayak gitu apa gimana? Nah sekarang kan kita udah nggak kita kan sekarang sistemnya udah bukan barang kan. Oh iya. Dulu kan kita kayak kenal barter, kalau kita mau transaksi baik barang. Sekarang ya kan? tuh udah ada duit, udah ada uang. Sekarang udah bentuknya uang. Nah uang tersebut yaitu kan atas uang yang kita miliki dari penghasilan yang kita terima, ya kan. Nah dengan berbagai porsi lah, kan tarif pajak banyak tuh, ya kan. Nanti dari porsi atas penghasilannya itu kita berikan kepada negara dalam bentuk pajak. Oke, paham. Dan teman-teman nggak usah bingung gimana sih cara bayar pajak, berapa sih yang harus kita bayar, kita masih bingung nih. Nah sekarang kita udah bisa baca aturan perpajakannya. Kalau nggak salah bukunya itu lumayan ya. Segini. Nah itu menandakan bahwa di Indonesia itu aturannya itu udah lengkap ya. Jadi udah lengkap. Ketika kita punya penghasilan berapa, perhitungannya itu udah jelas dan lumayan detail ya, lumayan detail gitu. Teman-teman nggak usah bingung gimana sih cara ngitungnya, karena biasanya aturan pajak itu ada lampiran atau SE, surat edaran, yang mana itu bentuknya kita bisa lihat cara perhitungannya. Gitu. Oke, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Nah sekarang kita balik ke definisi umumnya. Nah kalau misalkan di Indonesia nih, kira-kira pajak itu apa sih, dikenal sebagai apa itu pajak itu? Dikenal sebagai apa? Bukan dikenal sebagai apa ya, salah Pak. Nah kalau di Indonesia nih, definisi pajak tuh apa sih? Ya kan? Kita kan waktu itu udah dapat kayak pesan lah dari Pak Brian ya, CEO dari BATS. Kata beliau, kita itu harus belajar definisi-definisi, pengertian-pengertian perihal perpajakan atau semacamnya itu dari undang-undang. Nah, kira-kira nih undang-undangnya berkata definisi pajak itu apa nih? Sebelum tahu nih definisi pajak, harus tahu dulu undang-undangnya apa, ya kan? Nah, ya undang-undangnya apa nih di pajak nih? Dasar hukum paling dasar aja. Nah, kalau misalnya Indonesia, sekarang mau tanya dulu, dasar hukum Indonesia apa? Undang-undang dasar. Undang-undang dasar 1945. Sama, dalam Undang-Undang dasar 1945 itu ada bahasan tentang pajak. Ada tuh, spesifik langsung pajak gitu? Spesifik sih enggak, lebih ke sifat umum. Sifat kayak umum. Kunci pokok dasar gitu. Yaitu ada di, tahu nggak pasal berapa? Tahu. Teman-teman tahu nggak pasal berapa? Aku kasih tahu ya. Jadi ada di pasal 23A. 23A amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kalau misalnya teman-teman penasaran atau benar nggak sih apa yang aku omong, kalian bisa komen kok di bawah. Silakan komen di bawah kalau misalkan ada perkataan-perkataan kita yang keliru ya. Nah, balik lagi ya. Tadi pasal 23A bunyinya apa sih? Yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi dari pasal 23 itu kita udah tahu nih. Karena keperluan ya, terkait keperluan negara gitu. Yang seperti yang tadi aku bilang, pajak itu merupakan hampir 70% penerimaan negara. Makanya itu perlu diatur secara ketat dan lengkap. Gitu, dan sifatnya memaksa. Nah, balik lagi, kalau misalnya di pajak itu ada seperti fondasi syarat formil lah tentang perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
yang sekarang sudah perubahan terakhir itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah itu benar-benar fondasi awal banget nih tentang apa itu pajak dan beberapa istilah dan definisi tentang pajak dan lainnya itu ada di situ teman-teman. Oh jadi ada peraturan yang benar khusus untuk perpajakan gitu lah ya. Dan itu formilnya, tata cara formilnya itu benar-benar fondasi awal lah sebelum kita ke pajak-pajak yang lainnya. Kan pajak banyak tuh ya kan. Nah, siap. Apa sih pajak itu kalau misalnya di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa. Ingat ya, teman-teman, maksa. Berdasarkan ketentuan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kuncinya ada, pertama, kontribusi wajib pada negara. Berarti iuran. Itu pengertian pajak itu kuncinya iuran aja, kayak seperti iuran. Kita warga negara kepada pemerintah atau negara. Kedua, apa tadi? Memaksa. Sifatnya memaksa. Oh, sifatnya memaksa. Karena diatur oleh undang-undang. Kalau misalnya kita nggak bayar pajak, ada denda, sanksi, ada hukumannya, bentukannya denda, bunga gitu. Nah, ketiga, imbalannya itu tidak kita nikmati secara langsung seperti yang tadi kita awal bahas, ya kan? Kita nggak bisa nikmati secara langsung, tapi untuk masyarakat umum kita pasti bakalan secara nggak langsung menikmati hasil pajak yang kita bayarkan gitu. Jadi kita nggak bayar pajak sekian langsung dapat sekian gitu ya. Tapi bayar pajak terus langsung dapat sayur, enggak, itu nggak benar beli sayur namanya ya. Diproses dulu, nanti dananya dianggarkan buat kayak pembangunan jalan, pendidikan, jembatan, kesehatan dan sebagainya. Nah, makanya jadi bayangin kalau misalkan kita bayar pajak langsung kita dapat tiket beli rumah, ya enggak ya? Enggak kayak gitu ya? Siapa yang mau beli rumah? Enggak. Ya udah lanjut. Jelas. Yang terakhir, keempat nih ya kan? Yang untuk bermanfaat bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Makmur lah pokoknya, makanya bayar pajak. Anda semua harus bayar pajak untuk kemakmuran Anda sendiri, oke? Anda sendiri dan bersama masyarakat umum. Pokoknya negaranya lah. Iya. Jadi nggak hanya kita doang, semuanya bisa menikmati atas pajak yang kita bayarkan. Nah itu kan tadi seputar definisi ya, definisi perpajakan itu di mana, khususnya itu di Indonesia. Tadi udah disebutin undang-undangnya apa, undang-undang berapa tuh tadi. Jadi tinggal di ulang, iya. Selanjutnya ini gue mau nanya nih terkait fungsinya ya. Nah kalau nggak salah ada tuh waktu kita kuliah ya, itu fungsi dari perpajakan. Nah pajak itu apa fungsinya? Cuman untuk kemakmuran negara? Apa ada apa lagi misalkan itu? Kalau nggak salah ada tuh. Apa nih fungsinya? Kira-kira. Jadi fungsi pajak itu secara umum ya teman-teman itu ada dua. Yang pertama itu budgeter atau fungsi penerimaan. Yang kedua itu reguler atau fungsi mengatur. Nah kalau misalnya budgeter atau penerimaan, yang tadi awal, pajak itu sebagai sumber pendapatan negara, baik untuk pembayaran pengeluaran rutinnya mereka ataupun untuk pembangunan yang tadi sebelumnya kita bahas. Jadi jadi negara itu ada budget ya. Nah budgetnya ini punya dana kan, harus ada dananya nih buat merealisasi budgetnya itu ya. Nah itu tuh pakai pajak tuh. Nah fungsi pajak tuh buat merealisasikan budget dari negara punya gitu ya. Matching konsep aja dari penerimaan kita terima nanti dialokasikan untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan. Nah, yang kedua ada reguleran apa tuh? Reguler mengatur. Jadi di situ fungsi pajak itu nggak hanya untuk penerimaan pengeluaran, tapi untuk mengatur di bidang sosial dan ekonomi. Iya. Kebijakan di sosial ekonomi, contoh, misalnya Ajul beli minuman kelas.
jangan. Kalau gue keras banget ya. Contoh nih misalnya, aja tau nggak kalau misalnya minuman keras itu pajaknya gede. Pajaknya tinggi. Iya. Kayak iya pajaknya keras. Lumayan ya. Jadi kita beli itu nggak dengan harga yang kecil lah. Tahu dari mana? Ya pokoknya gitu. Kedua kayak misalnya barang mewah. Barang mewah kan ada khusus pajak lagi namanya PPNBM. Pajak penjualan barang mewah, ya kan? Itu juga ada pajaknya lagi. Karena itu kayak untuk mengatur pola konsumtif kita. Oh iya. Jadi semakin kita sering beli barang mewah atau minuman keras, itu kan di situ ada sisi pajaknya dan pajak itu tinggi, gitu kan. Nah itu untuk mengatur biar kita nggak sering-sering beli minuman keras, barang mewah, dan kayak rokok juga ada pajak khususnya juga kan. Oh iya. Nah teman-teman yang sering ngerokok, mungkin kalian nggak berasa ya kalau misalnya ngerokok beli sebatang, tapi secara kalau secara kolektif itu pajaknya tinggi. Lumayan ya. Lumayan. Nah itu untuk ngatur supaya kita itu dibatasi lah dengan harga yang tinggi gitu. Iya. Jadi kan ya kalau misalkan harganya tinggi, jadi kita mikir-mikir mau beli apa enggak gitu. Iya. Nah jadi gitu. Biar kita nggak terlalu konsumtif Kira-kira gitu ya? gitu. Apalagi tuh fungsinya? Selain itu udah 2 aja. Kalau tadi kan itu fungsi secara umum, fungsi peran utama pajak. Nah sebenarnya kalau secara lebih luas lagi itu ada lagi fungsinya. Ada 2, tambah 2 lagi nih, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi. Oh apalagi tuh? Nah kalau misalnya fungsi redistribusi, yaitu kita fungsinya tuh lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan bagi masyarakat. Contoh misalnya kayak hubungan positif aja, misal kalau teman-teman mendapatkan penghasilan tinggi, otomatis pajaknya akan lebih tinggi. Kalau misalnya teman-teman yang penghasilannya rendah, otomatis pajaknya akan lebih rendah. Jadi lebih ke menekankan berapa sih tarif pajak atau pajak yang kita bayarkan sesuai dengan porsi penghasilan yang kita terima. Di Indonesia kayak gitu ya? Iya. Oke, siap. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, kok nggak adil banget sih pemerintah gitu kan. Sebenarnya pemerintah udah adil karena udah sesuai dengan fungsi redistribusi tadi. Oh jadi kita yang punya penghasilan sekian, misalkan kita yang penghasilan UMR misalkan, itu akan beda tuh ya pajaknya sama yang penghasilannya beratus-ratusan juta. Nah, beda. Itu redistribusi. Iya. Oke, siap. Satu lagi kan? Yang kedua, fungsi demokrasi. Nah, fungsi demokrasi itu merupakan wujud sistem gotong royong. Kuncinya gotong royong ya. Termasuk kayak kegiatan pemerintah dan pembangunan. Jadi kalau fungsi demokrasi ini teman-teman lebih ditekankan ke biasanya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya bagi yang pembayar pajak nih, seperti teman-teman semua ya kan. Nah berarti fungsi demokrasi itu kurang lebih kayak budgeter ya. Jadi tapi lebih diartikan sebagai pajaknya itu berfungsi untuk meningkatkan pelayanan pemerintah untuk dipakai sama kitanya ya kan, dipakai sama masyarakat, sehingga kalau misalkan bayar pajaknya penerimaan pajaknya gede misalkan, nah itu tingkat pelayanan pemerintah tuh semakin bagus gitulah ya. Nah gitu, benar. Iya benar banget kata Ajul. Jadi tadi fungsi demokrasi itu lebih ke kayak tingkat pelayanan pemerintah kan, untuk melihat pemerintah kepada masyarakat. Nah apabila penerimaan negaranya besar, otomatis pelayanan pemerintah kepada masyarakat pun pasti akan terbaik lah buat kalian gitu. Makanya bayar pajak. Bayar pajak teman-teman. Belum tahu pajak itu apa, tonton paham pajak. Yoi. Nah tadi kan udah dijelaskan tentang fungsi ya. Jadi fungsi itu ada berapa? Berarti ada 4 ya? Totalnya ada 4. Tadi kalau nggak salah nih. Sama fungsi reguler. Ya, reguler. Budgeter dulu. Budgeter dulu. Budgeter itu fungsinya buat penganggaran lah. Jadi pemerintah tuh nganggarin sesuatu dan diisi dengan biaya pajak dari kita. Nah, gitu. Nah, yang kedua itu fungsi reguler. Nah, fungsi reguler itu untuk ngatur, ya kan? Untuk ngatur supaya tingkat konsumtif masyarakat itu bisa diatur sama
ketentuan-ketentuan dari perpajakan. Misalkan kayak ya ntar kalau misalkan suatu barang harganya naik gara-gara pajak kan nanti orang mikir-mikir lah gitu. Terus yang ketiga apa tuh? Demokrasi ya. Nah, fungsi demokrasi itu untuk tingkat pelayanan pemerintah ya, tingkat pelayanan pemerintah supaya nanti pemerintah bisa ngasih pelayanan dengan baik ketika kita bergotong royong dengan cara membayar pajak untuk ya pelayanan tadi. Nah, ya semakin banyak atau semakin besar pajak yang kita bayarkan, otomatis tingkat pelayanan pemerintah itu akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Betul. Yang terakhir apa tuh? Redistribusi. Redistribusi. Apa tuh? Lupa gua. Terkait kalau redistribusi lebih ke unsur pemerataan dan keadilan bagi masyarakat. Jadi apabila kalau kita penghasilannya tinggi, otomatis pajaknya tinggi. Otomatis kalau penghasilannya kita rendah, pajak kita rendah. Itu udah secara proporsional sesuai dengan tarif pajaknya masing-masing. Oke, jadi itu ya, ada 4 fungsi. Nah, kita lanjut ke yang ingin gue tanyakan ya setelah ini. Terkait ini dasar hukumnya, dasar hukum pajak di Indonesia. Ini kan ya namanya juga sifatnya memaksa gitu kan, kita kan bayar pajak sifatnya memaksa nih. Kalau misalkan nggak ada dasar hukumnya, itu orang nggak bakal ada sih, cuman ada orang yang ngeyel lah pasti kan. Nah, ada nggak sih dasar hukumnya di Indonesia? Nah, balik lagi tadi kan aku udah jelasin terkait dasar hukum awalnya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A kan, yang mana di situ ada kata-kata sifatnya memaksa. Memaksa banget karena diatur oleh undang-undang. Jadi kalau misalnya kalian atau teman-teman yang udah punya penghasilan di atas PTKP itu kalian wajib bayar pajak, karena kalau misalnya kalian nggak bayar pajak itu kita akan dihukum. Hukumannya apa tuh? Seperti sanksi, denda, bunga ataupun kenaikan kayak gitu. Nah, balik lagi kenapa harus diatur? Karena pajak itu kan merupakan uang kita kan, teman-teman. Ibaratnya peralihan kekayaan kita untuk negara yang akan even nanti baliknya secara nggak langsung bakal balik ke kita lagi. Cuma itu perlu diatur oleh undang-undang. Jadi agar tata pola penerimaan dan pengeluaran pajaknya pun itu sesuai dengan aturan undang-undang, yang mana undang-undang tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kayak gitu. Nah, jadi hukum pajak itu bisa menjadi hukum publik dan hukum pidana. Maksudnya apa tuh? Hukum publik, hukum pidana? Kalau hukum publik lebih sifatnya seperti hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak itu sendiri, tata pengaturannya kan sifatnya publik. Nah, kalau hukum pidana itu lebih sifatnya privacy kan, pribadi. Kalau misalnya hubungan antara hukum pajak dengan hukum pidana itu kalau misalnya kita nih teman-teman udah punya penghasilan tapi nggak bayar pajak, nah itu nanti ada sanksinya yang tadi saya bilang gitu kan. Atas kealpan kita nggak bayar pajak, nggak lapor pajak, itu ada hukum pidana yang sifatnya seperti kita pemberian sanksi, bunga ataupun kenaikan. Orang bisa jadi masuk penjara ya gara-gara pajak ya? Nah, bisa jadi, bahkan akan masuk, bisa jadi juga hukum pajak itu masuk ke hukum peradilan, pengadilan pajak. Pengadilan pajak, ada ya. Yang diatur sama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Nah, hukum pajak untuk mengatur antara pihak fiskos ataupun pemerintah kepada wajib pajak itu dibedakan menjadi 2 Jul. Yang pertama yaitu hukum pajak material. Yang kedua hukum pajak formil. Material sama formil. Nah, yang pertama tadi kan hukum pajak material. Nah, hukum pajak material itu kan lebih sifatnya menerangkan tentang norma-norma keadaan, perbuatan, ataupun peristiwa hukum yang dikenakan pajak. Misal, kita pengen tahu objek pajaknya apa, berarti sasaran lah. Yang apa aja sih yang perlu kita kenal pajak? Objek tuh siapa nih? Yang dikenain pajak nih apa nih gitu kan. Nah, kalau terkait siapa itu subjek. Subjeknya. Ada objek, ada subjek gitu.
Terus terkait tentang apa aja sih yang bisa menimbulkan utang pajak atau hapusnya utang pajak, itu ada di hukum pajak material. Nah, hukum pajak material itu seperti apa sih teman-teman? Nah, pertama dari undang-undang PPH atau pajak penghasilan. Terus kedua undang-undang pajak pertambahan nilai atau yang sering teman-teman tahu PPN, ya kan? PPN. Nah, yang ketiga itu contohnya misalnya undang-undang PBB, pajak bumi dan bangunan. PBB. Terus yang lagi booming undang-undang bea materai, itu masuk hukum pajak material teman-teman. Jadi objeknya apa, di situ kan dijelaskan tuh subjeknya siapa, terus kapan terutangnya pajak, dan kapan timbulnya hapusnya utang pajak. Di situ semua dijelasin. Yang baru berubah jadi 10.000 tuh ya? Iya, materai yang jadi 10.000. Kapan kita menggunakan materai 10.000? Itu kan dijelaskan kan? Misalnya dokumen yang di atas di atas berapa ya? 1 juta? Juta ya? Misalnya kan 5 juta, jadi 1 juta. Ya. Misalnya dokumen yang di atas 1 juta, dulu kan kita pakai 6.000, sekarang kita 10.000. Di situ ada ketentuan-ketentuannya kan. Itu hukum pajak material, sifatnya materi substansi gitu. Nah, yang kedua tadi apa? Hukum pajak apa? Material, yang kedua formil. Ya, formil atau formal ya bahasanya. Iya, formal lah, hukum pajak formal. Nah, kalau tadi kan material sifatnya substansi teman-teman, kayak objeknya, subjeknya, lebih ke nilai. Nah, kalau misalnya formil itu lebih tata caranya, ketentuannya untuk mewujudkan hukum pajak material tadi. Tata caranya, misalnya tahapannya kita. Kalau misalnya kita mau lapor pajak, itu bagaimana caranya? Di situ di hukum pajak formil dijelaskan. Misalnya syaratnya harus pembukuan, terus syaratnya harus melampirkan bukti potong dan lain sebagainya. Itu ada di hukum pajak formal. Oke, siap. Jadi itu ya bedanya. Jadi ada 2 nih hukumnya, hukum pajak material sama formil. Nah, material itu membahas tentang siapa aja dan apa aja kena pajak, ya kan? Siapa yang bayar pajak, kenapa yang bayar pajak. Dan itu ada jenisnya. Yang pertama ada PPH, undang-undang PPH itu pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai. Yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan. Terus yang keempat ada apa tadi ya? Bea materai. Kalau nggak salah ada ini ya, ada BPHTB. Iya, bea perolehan tanah dan bangunan. Jadi kalau teman-teman beli tanah dan atau bangunan itu ada pajaknya lagi. Dan masih banyak undang-undang lainnya, itu tadi kita beberapa contoh yang kita kasih tahu. Mantap. Terus yang kedua formal. Nah, formal itu pokoknya itu hukum terkait tata caranya kita bayar pajak tuh, tata caranya kayak gimana sih caranya gitu kan? Apa kalau nggak salah harus ada NPWP dulu atau enggak gitu? Kayak gitu tata caranya. Terus kalau misalnya nih teman-teman kayak merasa pajak saya besar padahal hitungan saya sudah benar gitu kan, kita bisa mengajukan permintaan keterangan, atau misalnya udah kita melakukan keberatan, itu syarat-syaratnya ada di hukum pajak formil teman-teman. Apa itu? Contohnya hukum pajak formal apa aja sih? Yaitu undang-undang tadi yang kita bahas, KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Terus terkait undang-undang penagihan pajak yang secara paksa. Dan terakhir undang-undang pengadilan pajak. 3 berarti ya. Tadi KUP, terus penagihan pajak dengan surat paksa, dan yang ketiga ada undang-undang pengadilan pajak. Siap. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah membahas sedikit ya terkait overview perpajakan di Indonesia, dan tadi udah bahas juga terkait definisi perpajakan. Seberapa pentingnya kita bayar pajak, ya kan? Dan tadi ada dasar hukum ya, di perpajakan di Indonesia ya. Tapi gue mau nanya beberapa nih. Nah, terkait kita belajar pajak ya. Nah, gue pribadi kan kalau misalkan belajar pajak ya, itu banyak banget kayak istilah-istilah gitu loh, kayak SPT, WPOP, WP badan, kan SP2DK, SPLNDN segala macem.
Udah tahu banyak GJ, LS, BGT, apaan? Banget itu. Nggak ada ya? BGT. GJLS nggak jelas. Nggak. Itu kan banyak banget istilah-istilah kayak gitu. Dan lu sendiri cara belajarnya gimana sih yang kayak gitu-gitu tuh? Kalau misalnya gue sendiri sih kalau belajar lebih ke ada yang dasar-dasar dulu sih, lebih ke dasar-dasar dulu. Misalnya kayak singkatan-singkatan yang biasa kita temui aja pertama kali. Contoh tadi yang tadi Ajul bilang SPT. SPT itu kan surat pemberitahuan. Iya. Kan? Jadi kalau misalnya kita atau teman-teman nih mau lapor pajak, kan pasti kita tiap bulan kalau atau akhir tahun, tiap tahunan kita bakal lapor pajak kan. Nah, formnya itu namanya surat pemberitahuan. Jadi kalau misalkan kita mau belajar kayak gitu, nemu kata SPT nih, tinggal cari di undang-undang apa gimana? Ada undang-undangnya. Iya. Pengertiannya ada tuh. Ada. Pokoknya pajak itu aturannya detail dan kalian pasti nggak bakalan bingung deh cari-cari aturan-aturan penjelasannya gitu. Definisinya itu semua ada. Dari sekian banyak itu lu cara belajarnya gimana tuh? Cara ngapalinnya apa ditulis apa? Biasanya gue kalau itu pertama kalau misalnya menemukan sebuah kata kayak NPWP, nomor pokok pokoknya nemu singkatan-singkatan gitu ya. Singkatan-singkatan gitu baru dicari ya. Apa gimana? Nah, kalau misalnya teman-teman kalau mau jadi ahli pajak, otomatis teman-teman harus sering baca, sering hafal gitu kan. Kan biasanya di pajak itu ada terminologi tuh kayak SPT, NPWP, yang tadi SP2DK, surat permintaan data dan atau keterangan. Nah, itu semuanya ada di ketentuan. Caranya ya kalau misalnya kita biasa bikin glosarium gitu. Dari A, B, C, D gitu kan. Lu ada tuh glosariumnya ada? Ada. Tahu ada. Nah, kalau biasanya aku kayak bikin glosarium gitu, kayak kita by abjad A, B, C, D. Kita nemu singkatan nih, kayak misal NPWP. Nanti kita bikin sama dengan nomor pokok wajib pajak. Entah kalau S apa? SPT, surat pemberitahuan. Terus SP2DK, surat permintaan data dan atau keterangan. Terus SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung kayak singkatan-singkatan, kita bisa bikin by glosarium atau misalnya kita naro-naro bikin kartu-kartu. Itu seru juga tuh teman-teman. Nah, pokoknya misalkan kita nih nemu singkatan-singkatan yang bikin pusing, itu pasti ada ini kan, ada penjelasannya kan? Ada pasti. Menurut undang-undang ya? Iya. Karena kan kalau misalkan kita searching asal di Google gitu tanpa ada dasar undang-undangnya tuh kan salah kan? Kata Pak Brian gitu. Kita kan dapat insight gitu kan dari Pak Brian. Intinya pajak itu kita harus berpatokan pada aturan. Undang-undang ya, harus ada undang-undangnya sehingga kalau misalkan ada pengertian-pengertian itu yang benar ya di undang-undang pokoknya. Kalau misalkan nggak ada undang-undangnya, nggak ada dasar undang-undangnya, itu jangan dipercaya istilahnya gitu. Iya. Kalau misalnya kalian juga bingung kayak cara menghitungnya gimana, tenang aja, di undang-undang pasti ada kok teman-teman. Contohnya ada, cuma kitanya aja harus rajin baca, jangan lupa. Khususnya buat teman-teman semua yang mau memperdalam ilmu perpajakan, gitu. Dan mungkin itu aja yang kita sampaikan untuk video kali ini ya guys. Iya. Nanti tadi kita udah belajar beberapa hal terkait overview perpajakan sesuai di judul ya, dan kita udah bahas tadi juga tentang definisi ya, definisi perpajakan dari undang-undang juga, dan tadi yang pertama itu pentingnya perpajakan, dan kita belajar fungsi juga ya, fungsi perpajakan, dan yang terakhir kita dasar hukum dari perpajakan itu sendiri, terutama yang di Indonesia ya. Insya Allah nanti ada menitnya ya, nanti diedit sama editornya, menit-menit misalkan teman-teman semua mau belajar ya, fungsinya doang nih, hukumnya doang, nanti teman-teman bisa save, nanti di kolom komentar di bawah akan ada menitnya gitu loh. Kayak kan kalau misalkan kita dengar lagu yang kompilasi itu ada menit-menit gitu. Nah, kalau kita nanti ditaruh lah di YouTube-nya di bawah komentar. Misalkan teman-teman mau nyimpan nih video kita nih kan, nanti teman-teman tahu juga di menit keberapa kita ngejelasin tentang apa
apa gitu. Nanti setiap video kita tentang segmen pajak, segmen paham pajak ini ada. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan ya, Is. Nah, pesan dong buat teman-teman semua biar semangat belajar pajak. Pesannya belajar pajak itu nggak susah asal kita mau baca, rajin baca sih teman-teman. Dan gak usah pusing-pusing kayak terkait hitungnya gimana. Intinya pajak itu adalah kita berpatokan terhadap aturannya. Oh iya, jangan lupa teman-teman kan udah tahu pentingnya pajak, jangan lupa bayar pajak ya. Karena kalau nggak dari pajak, kalau bukan kita siapa lagi yang bayar pajak? Pokoknya ya belajar lah, kalau misalkan mau paham pajak ya belajar. Ya semuanya juga gitu ya. Kalau misalkan memahami sesuatu ya belajar rajin. Rajin baca, sering rajin baca aturan. Karena pajak itu selalu update tiap harinya. Oh, tiap hari tuh, tiap hari banget ya. Banget. Dan kita juga sering update ya, Jel. Nah ya, kita juga sering update di sosial media kita. Nanti coba teman-teman follow, ada di description box di bawah, oke? Dan mungkin itu aja, kita pamit dulu ya. Kita pamit undur diri, dan gua Manhajul Islam dan saya Nur Isnaini. Dan kembali lagi di episode-episode Paham Pajak selanjutnya. Dan jangan lupa, salam sukses dan bahagia. Aku nggak tahu. Salam sukses dan bahagia. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.